Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib serta insyaallah jamaah salat isya Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga adik-adik kita yang hadir dibawa oleh orang tuanya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah meringankan langkah kita untuk bisa hadir ke masjid ini untuk sholat. Itu yang pertama, kita hadir untuk memenuhi panggilan azan, hayya 'alas shalah, mari sholat. Jadi memang harus azan itu terdengar sampai ke rumah kita, ya, yang menyuruh kita untuk menunaikan sholat. Jadi fungsi azan itu ada dua: i'lamun bidukhuli waqti shalah, menginformasikan waktu sholat sudah datang, sehingga ibu-ibu sekalipun ya harus siap-siap menunaikan sholat. Lalu bagi bapaknya, setelah tahu waktu sholat, mereka berangkat ke masjid. Karena itu panggilannya hayya 'alas shalah, mari sholat, ya. Karena itulah masjid dibuat, agar orang mau hadir sholat 5 waktu. Buat apa ada masjid kalau kemudian pada sholat di rumah? Ya nggak usah saja kita bikin masjid. Karena itulah ada tugas bagi umat Islam setelah masjid itu ada, adalah memakmurkan masjidnya. Nah, bersyukurlah kita pada malam hari ini berkumpul di masjid ini sebagai tempat bagi kita untuk memperbanyak pahala, ya. Jadi seandainya ditanya dari mana sih pahala itu mudah kita peroleh, maka jawabannya kalau di kampung itu ada masjid, maka mudah pahala itu diperoleh oleh umat Islam. Tidak hanya sholatnya saja yang dihitung sebagai pahala, tapi melangkahkan kaki ke masjid itu kan ada hitungannya. Setiap langkah kaki kanan akan menambah pahala kebaikan bagi kita, dan setiap langkah kaki kiri akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena itulah nama Allah dinisbahkan kepada masjid, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, yang tentu saja berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Kita pergi ke tempat lain belum tentu ada jaminan pahalanya, tapi kalau di masjid pasti ada jaminan pahalanya. Nah, apalagi kemudian kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, ya, di samping tentunya tugas pokok menunaikan sholat, maka majelis ilmu yang dibacakan firman Allah, maka ini semuanya adalah menambah pahala kebaikan bagi kita, ya. Nazalat alaihim sakinah, disebutkan kita akan mendapatkan ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang. Wa haffat anhumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah,
Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan siapa yang hadir di masjid tersebut dengan menyebutkan nama mereka, dibanggakan di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan berpusat di masjid. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin menyampaikan persiapan kita apa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Jadi jangan sampai kita dikasih karunia oleh Allah bisa bertemu dengan Ramadan, ya, kemudian kita keluar dari Ramadan, kita tidak dapat apa-apa. Ya. Yang disebutkan di dalam sebuah hadis, rugilah orang yang dikasih karunia Ramadan dan bertemu dengan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan, lam yughfar lahu dzunubuhu, sementara dosa-dosanya tidak terampuni. Nah, oleh karena itulah target kita adalah bagaimana agar Ramadan ini menjadi bulan maghfirah. Ya. Bulan pengampunan bagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena pasti dan yakin kita ini banyak salah dan dosa. Ya. Sejak awal kita ini punya potensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Ya. Pertama, memang tidak ada manusia yang maksum, yang lepas dari salah dan dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam, semua anak Adam, khata'un, bersalah. Ya, jadi semua anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'inat tawwabun, akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali. Nah, karena itulah kita betul-betul berharap momentum Ramadan itu adalah sebagai syahrut taubah, momentum bulan pertaubatan, syahrul maghfirah. Ya, kita jadikan momentum sebagai bulan pengampunan dosa. Ya, memang harus kita pahami bahwa di antara fungsi ibadah, ya, tidak hanya sekedar menjadi sebuah taklif, beban yang harus tuntas kita kerjakan kalau status hukumnya wajib, ya, tapi yang perlu kita sadari bersama bahwa di antara dosa-dosa yang kita lakukan itu, terutama dosa-dosa kecil, itu terhapus dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Salat 5 waktu, as-salawatul khams, kata Nabi, salat 5 waktu menghapus dosa dan kesalahan yang dilakukan bainahunna, di antara salat-salat tersebut. Jadi rugi kalau orang nggak salat, dosanya bertumpuk. Ya, kalau dia nggak salat, dosanya numpuk. Ya, di samping meninggalkan salat itu berdosa, ditambah lagi dosa-dosa yang dia lakukan selain salat. Tapi begitu dia salat zuhur, maka terhapus dosa yang dia lakukan antara subuh dan zuhur. Begitu dia salat asar, ada dosa yang dia lakukan antara zuhur dan asar. Begitu salat-salat ini ditunaikan, maka seluruh dosanya akan kafar, akan dihapus. Nah, begitu Jumat tiba, kata Nabi, Jumat juga fungsinya sama. Ya, kafaratun lima bainahuma, menghapus dosa yang terjadi di antara kedua Jumat itu. Jadi ada dosa kita yang bersifat menit terhapus, ada dosa yang kita lakukan bersifat pekanan dihapus lewat sholat Jumat. Tapi begitu Ramadan tiba, fungsinya juga sama. Karena itu kata Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan bertemu lagi kita dengan Ramadan berikutnya adalah menghapus, kafar, mengcover. Nah, bahasa Indonesia kan? Cover itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, cover. Cover itu penutup.
menutup dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ya, berarti ada dosa yang bersifat akumulasi tahunan yang kemudian juga akan terhapus. Nah, karena ya kita ini diharapkan masuk surga semuanya, ya kan? Masuk surga. Dan syarat masuk surga itu memang bersih dari dosa dan kesalahan. Bukan berarti kita tidak bersalah, tapi kita bersalah lalu diampuni dosanya. Setelah diampuni, dimasukkanlah kita ke dalam surga. Karena itu ada dosa yang menghalangi orang untuk masuk surga. Di antaranya sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang masih menyimpan di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan, penghalang masuk surga. Ya, penghalang masuk surga. Nah, karena itulah kita harus bersih. Ya. Cara membersihkan diri adalah dengan minta ampun. Cara agar bisa bersih adalah dengan bertobat. Ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Coba. Jadi menuju ampunan Tuhan itu kita diminta untuk sari'u. Hampir semua ayat Quran tatkala bercerita tentang kebaikan itu nggak boleh santai. Ya, nggak boleh santai. Segera menuju ampunan Tuhan. Nah, itu kan. Fafirru ilallah, berlari, coba. Berlari. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Semua kebaikan dalam Quran itu nggak boleh kita tenang-tenang saja. Perintahnya adalah bersegera. Ya, bersegeralah menuju ampunan Tuhan dan bersegeralah untuk mendapatkan surga. Nah, jannah. Jadi diminta kepada kita terlebih dahulu untuk mengejar ampunannya. Ya. Jadi ibu-ibu dengarkan, Bu. Ibu-ibu dengarkan, ya. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan dan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Nah, karena itulah berusaha kita dalam hidup ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan itulah diantara proses penghapusan dosa, proses mendapatkan ampunan, dan proses agar derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ibadah itu disebutkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, disebutkan. Wahai umat manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ya, jadi Allah menciptakan kita, karena itulah kita disuruh beribadah. Untuk apa ibadah-ibadah itu? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu proses ibadah yang selama sebulan penuh nanti kita akan kerjakan, yang mempercepat proses kita menjadi manusia yang bertakwa itu adalah kita dikasih anugerah berupa tamu agung yang bernama Ramadan. Ya, karena itu disebutkan, ya, ibadah Ramadan ini fungsinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajib puasa itu. Sebagaimana pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun.
agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi sederhananya bertakwa itu apa sih? Berubah gitu. Kita menjadi manusia yang lebih baik daripada yang saat sekarang ini kita berada. Begitu Ramadan tiba, kita jadi orang baik. Nah, karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci. Ya. Tolong diingat. Terkait dengan bulan Ramadan itu. Tolong diingat. Yang pertama, berubah kata-katanya. Yang kedua adalah perbanyak. Ya. Jadi tolong kalau Ramadan tiba, bapak-bapak berubah. Tolong ibu-ibu berubah kalau sudah Ramadan tiba. Itu aja kata kuncinya. Ya Allah, semoga Ramadan ini saya berubah. Ya. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Pokoknya jadilah manusia yang berubah kalau Ramadan tiba. Itu saja kata kuncinya. Ya Allah, saya sekarang belum baik. Tapi Ramadan nanti saya akan jadi orang baik. Ya. Ya Allah, saya sudah baik. Maka Ramadan nanti saya menjadi lebih baik. Nah, itu kata kuncinya. Jadilah manusia yang berubah begitu Ramadan tiba. Nah, yang kedua adalah perbanyak. Itu saja, perbanyak. Jadi begitu Ramadan tiba, yang ada di otak kita menjadi orang yang berubah dan menjadi orang yang banyak amal ibadahnya. Contohnya, Bapak hari ini kalau baca Quran berapa lembar, Pak? Kan gitu. Ibu-ibu, ya, kalau baca Quran berapa banyak? Ya. Maka begitu Ramadan tiba, tolong diperbanyak. Nah, itu rumusnya. Ya. Saya bisa 1 halaman, saya 2 halaman, hari-hari biasa. Tapi begitu Ramadan tiba, harus lebih banyak. Nah, begitu. Saya biasa hadir sholat 5 waktu, tapi terkadang ada yang bolong-bolong juga, sehingga saya tidak bisa hadir sholat 5 waktu. Bahkan sebagian besarnya masbuk, terlambat. Nah, maka Ramadan saya perbanyak jumlah yang tidak hadir 5 waktunya, saya kurangi. Ya, terutama subuh. Komitmen saya selama 30 hari Ramadan, saya memproklamirkan diri menjadi manusia baru. Manusia yang berubah. Caranya apa? Saya hadir sholat subuh berjamaah di Masjid Taqwa ini. Menjadi sebuah komitmen pembaharuan di diri. Apalagi kan kita habis sahur. Ya kan? Kita kan habis sahur. Jangan guring lagi. Itu saja kuncinya. Kan sahur, akhir sahur itu apa? Azan kan? Ya. Wallahu alam, kita mengikuti majelis tarjih atau tidak? Mundur 8 menit. Ya kan? Keputusan majelis tarjih Muhammadiyah dari pusat bahwa sholat subuh kita berarti imbasnya juga adalah kepada sahur kita adalah 8 menit mundur dari jadwal imsakiyah yang ada. Lebih mudah lagi kan? Waktu sahurnya bisa panjang kan gitu. Nah, komitmen saya ingin menambah jumlah kebaikan saya. Kan gitu. Ya. Nah,
Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik dan dermawan. Nah, nggak ada yang memungkiri Nabi itu orang baik. Ada nggak yang memungkiri Nabi itu orang baik? Nggak ada kan? Ya, Nabi itu tidak dianggap baik setelah ingin memperbaiki masyarakatnya. Baru dianggap orang tidak baik oleh sebagian masyarakatnya. Tapi Nabi asalnya soleh, orang baik, orang soleh. Orang soleh itu nggak ada musuhnya. Bahkan Nabi dipuji sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tapi begitu dia baik lalu memperbaiki kondisi masyarakat, baru ada musuhnya. Coba aja, Bapak di kantor baik, nggak ada musuhnya Pak, nggak ada musuhnya. Tapi kemudian Bapak ingin memperbaiki kondisi kantor, pasti ada musuhnya. Resiko jadi orang baik itu tidak ada resikonya. Tapi begitu memperbaiki kondisi, barulah ada musuhnya. Ya, itulah yang disebut dengan dakwah. Kita ingin memperbaiki, itulah yang disebut dengan berdakwah. Nah, Nabi orang baik, sehari-harinya baik. Tapi akal. Wa ajwat ma yakunu fi Ramadan. Menjadi lebih baik lagi kalau Ramadan tiba. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, kunci Ramadan itu adalah menjadi lebih baik dan menjadi orang yang berubah. Kalau komitmen ini yang kita lakukan, maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi tidak sia-sia, dan target kita untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan itu mudah-mudahan bisa kita raih dan bisa kita capai. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan ya bulan Ramadan biasa-biasa saja seperti bulan-bulan yang ada, ya, kita kehilangan momentum untuk perbaikan diri. Dan kita tidak tahu bahwa apakah Allah memberikan kita usia yang panjang sehingga bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Ya. Oleh karena itulah di antara doa yang membuat jamaah di Masjidil Haram di Mekah itu menangis adalah tatkala Imam Sudais membaca dalam doa kunutnya, Allahumma a'id alaina Ramadana adidah. Wah, itu nangis tuh jamaahnya. Apa artinya? Begitu dia baca, nanti terutama pada malam 27 dan 29. Bapak kalau lihat TV, dengarkan apa doa yang disampaikan waktu doa kunut, yaitu di saat witir. Apa artinya? Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami Ramadana adidah, berulang-ulangnya bisa bertemu dengan Ramadan. A'id alaina, ulang kembali Ramadan itu, balikkan kembali. Karena dia bulan pengampunan dosa. Kita ini banyak salah sama istri, sama anak, sama suami, pekerjaan, hablun minallah, sholat gak tepat waktu, sholat subuhnya terlambat. Itu vertikal kita bersalah, horizontal lebih banyak lagi. Kapan dosa-dosa kita itu akan diampuni? Ramadan inilah diantara momentumnya, sebulan penuh. Ya. Nah, di samping itu kita harus paham bahwa karena ini bukan bulan biasa-biasa saja, maka saya juga memperlakukannya bukan biasa-biasa saja. Kan gitu. Adalah Rasulullah manusia terbaik dan menjadi manusia yang baik dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan tiba. Saya biasa 1 lembar, Ramadan 1 juz. Kan gitu. Sehingga Ramadan full kita bisa hatam Quran. Orang yang tidak bisa hatam Quran selama Ramadan,
pasti tidak pernah khatam di luar bulan Ramadan. Karena berat tantangannya. Begitu pengumuman pemerintah ini, dan kita sudah tahu kan kapan Ramadan, karena kita berdasarkan hisab kan. Ya. Begitu azan maghrib, ya, tanggal 2 ya. Itu coba Bapak rasakan. Pegang Quran itu bisa betah langsung, Pak. Saya ingin nambah. Begitu tarawih kita juga bersemangat. Setan-setan dibelenggu kan disebut. Pintu-pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Ya bagil khair, dalam hadis sebutkan, wahai pemburu kebaikan akbil, segeralah. Ya bagi syar, wahai pemburu kebaikan aksir, kurangi, minimalisir selama Ramadan itu. Ya. Nah, oleh karena itu persiapan nomor 1 yang perlu kita siapkan adalah persiapan agenda saya Ramadan nanti apa saja. Mulai sekarang Pak disiapkan. Nomor 1 saya ingin hatam Quran. Nomor 2 nggak pernah ketinggalan tarawih. Ketiga selalu hadir sholat 5 waktu. Selalu berusaha menambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya, ada duha, saya kerjakan duha. Sholat rawatib saya kerjakan. Nah, gitu kan. Bikin agendanya sekarang. Mulai sekarang. Kalau bisa ditulis, bikin komitmen. Bikin janjian sama istri. Wahai istriku, ini Ramadan, kita harus berubah. Apa janjinya? Jangan penyarikan. Ya kan? Komitmen selama Ramadan tidak boleh ada caci maki suami istri. Selama Ramadan tidak ada kata-kata kasar, baik secara langsung maupun lewat WA. Kenapa terlambat? Komitmen, karena kita ingin menjadi manusia yang berubah. Tidak boleh ada marah, tidak ada caci maki, tidak ada emosi, ya kan? Karena di antara fungsi puasa itu menahan kan begitu. Nah, lalu variasi ini kenapa harus kita lakukan? Karena Ramadan itu nggak hanya puasa. Puasa itu kan di siang hari. Man soma Ramadana, siapa puasa siang hari. Tapi kan kita dikasih anugerah oleh Allah itu paket Ramadan sebulan penuh, yang diantara amalannya puasa siang hari. Malam harinya buat apa? Malam harinya man qoma qiyam Ramadan. Ya. Kurangi tidur. Nah, itu juga kuncinya, kurangi tidur. Baik malam maupun siangnya, kurangi tidur. Karena kalau banyak tidur, efeknya adalah ibadah menjadi terkurangi. Bacaan Quran menjadi berkurang. Ya, kurangi tidur. Ya. Karena kalau kita tidak begini, ada orang yang hanya memanfaatkan puasa dari sisi pendekatan fikih. As-saumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa menahan. Wastilahan al-imsak minal mufattirat, menahan diri dari hal yang membuat dia bisa berbuka. Makanan, minuman, dan ini kan secara umum, makanan dan minuman itu untuk jomblo yang belum nikah. Gitu. Kalau yang sudah nikah kan ada tambahan definisinya, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekarang saya tanya apa pekerjaan menahan? Kan definisi puasa menahan kan? Menahan itu apa pekerjaan? Enggak ada. Sekarang saya ingin tahu, apakah ada di antara Bapak saat sekarang ini yang menahan lapar? Ada. Saya tahu nggak? Nggak tahu. Karena pekerjaan menahan itu nggak ada. Dia sambil nyender, sambil duduk, ibu-ibu sambil ngobrol. Ya, sambil dengar pengajian ngobrol misalkan, sambil, ya kan begitu kan, menahan, nggak ada pekerjaannya. Pekerjaan menahan itu tidak ada. Ya, ada makanan lewat, saya tahan. Ada minuman lewat di depan saya tahan, karena saya puasa. Ada istri lewat, saya tahan.
Istri orang apalagi. Saya tahan. Pekerjaan menahan itu tidak ada. Nah, karena itu kata Ibnul Qayyim, fa inna sha'ima la ya'malu syai'an. Orang berpuasa itu tidak mengerjakan apapun pada saat siang hari di saat dia menahan. Nah, saya kasih 3 contoh fenomenanya. Jadi dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Orang ini disebut orang yang sudah berpuasa, iya kan? Secara fikih dia sudah melaksanakan puasanya. Nah, lalu satu begini Pak, dia akali. Waktu sahur dia minum obat tidur. Dosisnya diperbanyak. Jadi habis sholat subuh guring. Sampai zuhur, dia pesan sama istrinya, nanti bangunkan saya untuk salat zuhur. Begitu salat zuhur bangun salat, tidur lagi sampai asar. Begitu salat asar, tidur lagi sampai maghrib. Begitu adzan buka puasa. Puasa nggak dia? Puasa. Dari sisi fikih, dan 30 hari dia lakukan itu Pak. Puasa nggak dia? Puasa. Apalagi ada dalil naumus shaim ibadah. Wah, tidurnya orang puasa ibadah. Nah, puasa dia, tapi produktif nggak? Ya kan? Nah, yang kedua, ada orang yang waktu sahurnya minum obat kuat, doping agar kada kawa guring. Dia tahu betiruh. Sengaja Pak. Untuk apa? Biar lawas main game. Jadi mulai subuh sampai zuhur itu game aja, depan TV, depan laptop atau di HP-nya. Sampai zuhur, sholat zuhur, lanjut lagi game, video sampai asar sampai maghrib. 30 hari Pak. Puasa nggak? Puasa, iya kan? Karena mampu menahan lapar, minum, karena nggak ada pekerjaan orang puasa. Nah, karena itulah apa yang membuat pahala puasa kita berbobot di siang hari. Di saat kita nahan-nahan itu, apa tambahan amalnya? Ada yang mengunjungi panti asuhan, ngasih baju, pakaian, gitu kan? Ada yang baca Quran. Itu yang saya katakan tadi, mengurangi tidur. Imam Syafi'i disebutkan mampu hatam 2 kali Pak dalam sehari Quran dalam sehari. Kita bilang apa nggak mungkin? Ya karena prinsipnya tidak tidur, kurangi tidur. Full ibadah kita selama Ramadan itu, full, niatkan mulai sekarang. Karena kalau tidak kita kehilangan momentum, waktu-waktu kita habis. Sementara Ramadan sebagai bulan pengampunan tidak kita peroleh dan tidak kita dapatkan. Nah, oleh karena itulah grafik Rasul itu tatkala dari awal sampai terakhir itu nggak pernah turun, makin naik. Karena itulah kenapa Lailatul Qadar itu hikmahnya diletakkan di 10 hari yang terakhir. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, ya kan? Rasulullah disebutkan istahada fi ashril awahid, lebih beristihad lagi beribadah di 10 hari yang terakhir. Istri pun tidak didekati. Syaddal mi'zar disebutkan, mengencangkan apa? Sarungnya, artinya menjauhi berhubungan. Berarti logikanya 1 sampai 20 tetap berhubungan boleh. Memang boleh. Malamnya uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul. Dihalalkan bagi kalian berhubungan suami istri di malam hari. Tatkala siangnya kamu puasa, ya, hunna libasul lakum, mereka pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi suami istri itu diibaratkan pakaian. Kalau orang belum punya istri, seperti jalan-jalan tanpa pakaian, gitu. Begitu ya. Nah, tapi 10 hari yang terakhir Nabi pindah rumah ke masjid, iktikaf. Syarat iktikaf itu di masjid dan tidak boleh berhubungan suami
istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bergaul dengan istri sedangkan kamu iktikaf di masjid. Nah, karena itulah grafiknya makin meningkat, makin meningkat. Nah, tapi ada godaannya, Pak. 10 hari yang terakhir godaannya itu adalah ibu-ibu molah wadai untuk Ramadan. Bapak-bapaknya ngecat rumah, mengganti karpet. Padahal Nabi itu sedang di masjid iktikaf, molah wadai. Belanjaan-belanjaan sedang diskon menyambut, akhirnya pada belanja ke mall. Akhirnya zakat mall, bukan zakat mal. Zakatnya itu pindah ke mall lebih banyak. Zakat malnya jadi ketinggalan. Padahal sekali lagi ada juga ibadah yang berupa apa? Finansial yang dilakukan saat Ramadan, terutama membukakan puasa orang lain. Kan gitu hadisnya. Dan itu perlu dana. Nah, jadi jangan sampai ini semuanya membuat kita tidak memaksimalkan Ramadan dengan membuat agenda. Jadi agenda kita siapkan. Dan yang kedua adalah persiapan mental kita mulai sekarang. Banyak berdoa, tes, baca Quran. Saya sanggup betah berapa lama sih bulan Sya'ban ini? Dites, Pak. Coba setengah juz sehari. Coba nanti malam sholat tahajud. Agar nanti nggak capek kita Ramadan tuh sudah ada cek. Jadi kalau orang tuh cek sana, cek sini. Kita sudah coba. Ya, masih ada waktu untuk puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Nah, itu persiapan kita secara mental dan spiritual untuk menyambut Ramadan. Selanjutnya adalah kesiapan kita dari sisi fikih, keilmuan, disebut dengan fiqhus siyam. Orang akan termotivasi kalau dia baca. Coba bapak mulai sekarang baca, ibu mulai sekarang baca fadail syahri Ramadan. Kenapa sih bulan Ramadan itu utama? Kenapa saya harus puasa? Jangan sampai seperti lagunya anak-anak. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Kan buat apa nih lapar-lapar? Bikin juga anak-anak agendanya apa? Kapan kita mulai anak kita puasa? Alhamdulillah anak saya 8, Pak. Start puasa seluruh anak saya itu mulai 4 tahun, full 30 hari. Mulai 4 tahun. Sehingga dia begitu TK, SD saya nggak pernah nyuruh-nyuruh lagi. Gampang akhirnya. Jadi nggak pernah kita suruh dia sahur-sahur sendiri, buka-buka sendiri. Karena kita sudah menyiapkan dia sejak TK. Nggak berat, Pak. Karena kalau bapak sekarang lapar, kira-kira anak kalau nggak makan lapar nggak? Kan sama sebetulnya startnya. Cuma kalau orang tua punya pemahaman, akhirnya dia merasa mampu menanggung laparnya itu. Anak-anak pun kasih pemahaman seperti itu. Karena para sahabat disebutkan kunna nusawim sibyanana. Kata para sahabat, kami biasa nyuruh anak-anak kami puasa sejak kecil. Dan puasanya itu ya harus full, jangan diajari sampai zuhur. Mana ada sahabat ngajari puasa sampai zuhur? Puasa beduk. Nggak ada, tapi dicoba, disebutkan dalam hadis. Lihat di dalam fikih sunnah nanti. Tatkala anak kami menangis, lapar, sama sebetulnya bapak ibu kan juga lapar. Bahkan ada sebagian anak itu yang sulit makan, Pak. Ya kan, ada tipe anak yang sulit makan, harus disuruh-suruh. Ini justru modal, lebih mudah disuruh puasa dia. Kan begitu. Nah, disebutkan bahwa para sahabat dulu membuat mainan untuk membuat lupa anaknya bahwa dia sedang dalam kondisi lapar. Nah, biasanya saya di rumah itu main pistol air, Pak. Kan air basah jadi nggak capek. Bikin kolam renang kecil-kecilan. Begitu dia capek suruh nyebur. Atau nggak ada kolam, suruh masuk kamar mandi, Pak. Dengan catatan jangan minum air kamar mandi, kan gitu. Nah, itu bikin komitmen. Karena kalau tidak berat, kita sebagai orang tua nyuruh anak kita tatkala sudah anak berusia dewasa. Nah, itulah barangkali persiapan yang bisa kita lakukan, ya, persiapan mental, persiapan doa, persiapan agenda, persiapan fikih. Apalagi ibu-ibu banyak, Bu, kaitan fikihnya. Ibu hamil,
menyusui, bekerja, ya kan? Ini semuanya perlu fikih yang sejak sekarang lah kita berusaha untuk membuka agar Allah kemudian memudahkan puasa kita dan kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Ramadan nanti dalam kondisi sehat walafiat dan bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kemudian berhak mendapat dan meraih gelar takwa dan dengan ketakwaan itulah kemudian surga yang dijanjikan kepada kita mudah kita peroleh. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.